تنسنيه يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Besar As-Salam Wika dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya, dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami As-Salam dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majelis ta'lim. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ta'lim ini Allah segera mengangkat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kedua orang tua kita, penyakit-penyakit yang ada pada tubuh istri dan anak-anak keturunan kita, keluarga dan kerabat, serta guru-guru kita semua, dan juga tentunya saudara-saudara kita muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada. Semoga kita dan mereka Allah anugerahi kesehatan jasmani serta rohani, zahir maupun batin, dan kita gunakan kesehatan tersebut untuk menambah amal-amal soleh kita, agar timbangan amal soleh kita berat, sehingga kita pun menjadi layak dan pantas untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi wa bi fadlihi wa bi judihi wa karamihi. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga firdausnya tanpa mampir ke dalam api nerakanya, dan disandingkan bersama junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisabin fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami As-Salam rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa syarhihi wa hasyiyati wa laqabahu bin nabiyyi was sayyid wa kannahu bi abi Muhammad wa sammahul Hasan. Beliau diberi gelar dengan an-naqi yang bersih. Siapa beliau ini? Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, sibtu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, bintu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasuli sallallahu alaihi wasallam, cucunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi gelar dengan an-naqi yang bersih, bersih dari segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah dan Rasulnya. Artinya beliau ketakwaannya sangat tinggi sekali, kemuliaannya, akhlak budi luhurnya luar biasa, mencontoh kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencontoh ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan juga mencontoh kepada ummina Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum ajma'in wa nafa'ana Allah bihim fid dharain amin. Was-sayyid, beliau juga diberi gelar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sayyid. Apa sayyid itu? Pemimpin. Dan betul para ulama
telah sepakat bahwasanya Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau adalah Al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima. Al-Khalifatul Awal, khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hanya saja beliau luar biasa akhlaknya, tidak menginginkan pertumpahan darah antara pasukan Sayyidina Muawiyah dengan pasukan Sayyidina Hasan, yang mana Sayyidina Muawiyah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pasukannya sudah panas. Kalau Sayyidina Hasan tidak mau mengakui akan kekhalifahan Sayyidina Muawiyah, wah ini bahaya. Maka beliau pun mengikhlaskan tahta jabatan tertinggi seluruh dunia. Khalifah ini kepemimpinan seluruh dunia, lebih tinggi derajatnya daripada Raisul Jumhuriyah, presiden. Presiden hanya kecil, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand kecil. Tapi kalau sudah khalifah, maka dia adalah pemimpin umat Islam seluruh dunia. Di mana ada orang Islam, maka pemimpinnya khalifah tersebut. Maka dengan sukarela demi menyelamatkan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada pertumpahan darah yang nanti dibuang sia-sia. Lah nanti kan yang terjadi perang pasukan Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Hasan, Muslim dengan Muslim. Beliau tidak mau beliau. Maka beliau inilah yang disebut sebagai Al-Muslim, pendamai antara dua pasukan besar yang saling berselisih, yang akan gontok-gontokan, yang bakalan perang, bahkan nanti terjadinya pertumpahan darah. Beliau rela dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal sia-sia karena musuhnya Muslim sama Muslim. Inilah cucunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga khalifah pun akhirnya dipindah kepada khalifah yaitu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan beliau juga diberi julukan dengan Nabi Muhammad. Kemudian beliau diberi nama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Al-Hasan. Walam yakun yu'raf hadzal ismu fil jahiliyah wa kana ismul Husain. Yang mana nama Al-Hasan ini belum terkenal di zaman jahiliyah. Jadi tidak ada di zaman jahiliyah orang yang menamakan putranya, cucunya Al-Hasan. Jadi memang betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah orang yang pertama kali memberi nama kepada cucunya dengan nama Al-Hasan. Begitu juga adiknya yang terlahir setahun setelah lahirnya Sayyidina Hasan yang bernama Al-Husain. Yang mana nama Al-Hasan dengan Al-Husain, dua-duanya ini belum diketahui oleh orang-orang zaman jahiliyah. Dua nama ini belum ada yang menamai di zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulainya terlebih dahulu. Wa ruwiya 'anil Barra annahu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasan 'ala 'atiqihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Barra bahwasanya beliau berkata, aku
melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan cucunya Sayyidina Hasan di atas bahunya, atiqihi ay katifihi, di atas bahunya. Jadi Sayyidina Hasan diletakkan oleh Rasulullah di atas bahunya. Wa huwa yaqul, lalu beliau bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, sesungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah Hasan ya Allah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya ini mencintai cucuku Sayyidina Hasan, maka saya mohon agar engkau mencintai cucuku ini. Dan nyata doa Rasul sallallahu alaihi wasallam terkabul, Sayyidina Hasan pun dicintai Allah Subhanahu wa taala berkat doa kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha man ahabbani falyuhibbah. Tadi riwayat Imam At-Tirmidzi. Sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan cucunya Sayyidina Hasan, man ahabbani falyuhibbah. Siapa yang mencintaiku, maka cintailah Al-Hasan. Maka cintailah cucuku Sayyidina Hasan. Wal ya'lam syahidul ghaib, dan hendaknya memberitahu siapa saja yang mendengar ucapan saya ini kepada orang yang tidak hadir saat ini di sini, yang belum tahu kalau saya mengatakan siapa yang mencintai aku, mencintai saya Rasulullah SAW, falyuhibbah, maka cintailah cucuku Sayyidina Hasan. Lalu beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dan hendaknya yang mendengar ucapanku ini memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak hadir, yang absen saat ini. Artinya apa? Agar semua sahabat-sahabat itu mencintai cucu dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah melanjutkan ucapannya, Allahumma inni uhibbu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Al-Hasan. Wa uhibbu man yuhibbu, dan aku mencintai siapa saja yang mencintai Al-Hasan. Fa ahibba man yuhibbu, maka cintailah orang yang mencintai Hasan ya Allah. Wah, ini luar biasa. Jadi siapa yang mencintai Nabi, maka wajib mencintai cucunya. Kalau ada yang benci, enggak senang dengan cucu dan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wah bahaya nih. Khawatir dan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Rasul. Siapa yang mencintaiku, cintai dia. Kenapa? Allah mencintai Sayyidina Hasan, Rasulullah mencintai Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain juga adiknya. Lah kamu malah membenci Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Ini namanya terlalu kurang ajar ini. Orang itu kalau cinta gurunya, syekhnya, ustadznya, dia cinta gurunya, maka akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik, toko keromonya, adab-adabnya santri itu hendaknya juga mencintai keluarga guru, mencintai anak-anaknya, keluarga besarnya, pamannya, bibinya, semua dicintai. Seandainya ada ustaz, anaknya dibenci oleh murid-muridnya, gimana kira-kira? Menurut akal pikiran kita saja. Misalnya sampean seorang ustaz,
Sampai punya santri benci dengan putra sampean, kira-kira sampean gimana? Senang gak dengan santri? Ya enggak, kamu ingin nyari ngambil ilmu saya saja tapi tidak mencintai anak saya. Anak saya ditendang-tendang sama kamu, anak saya diejek-ejek, ini. Menurut akal pikiran saja seperti itu. Apalagi Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, beliaulah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mencintainya bukan hanya Rasulullah, tapi juga Allah mencintai cucu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Allah dan Rasulnya mencintainya gimana? Jadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita umatnya mencintai cucu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan, itu kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Kalau kalian mencintai Rasulullah, istri-istrinya, keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya, emangnya ada keturunannya sampai detik ini satu? Banyak keturunannya. Dan alhamdulillah guru-guru saya ini kebanyakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama Habib. Di Indonesia Habib, di sebagian daerah disebut dengan Syarif, di sebagian daerah juga bisa disebut dengan Sayyid. Kalau yang perempuan Syarifah, kalau yang atau Ubabah, Habibah, Sayyidah. Nah itu mereka keturunan Nabi besar Muhammad SAW, wajib kita cintai. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan di dalam diwan syairnya, hubbuhu fardun alaina, kata beliau, mencintai mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucunya, cicitnya terus, itu hukumnya wajib bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencintai mereka, maka harapannya nantinya akan mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya bakalan dimasukkan surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana, di luar mana saja? Oh, di luar, cari sendiri di mana adanya. Ada yang mengatakan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk terputus. Astagfirullah. Ini sungguh tuduhan yang tidak mempunyai dasar dalil yang kuat. Sudah jelas hadisnya, ayat suci Al-Qur'annya. Wah, orang seperti ini bahaya. Ini bubut namanya. Karena adanya kebencian di hatinya kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta mereka, insya Allah kita akan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mencintai cucu-cucunya semua, termasuk juga mencintai kita Rasulullah. Hanya saja ada sebagian umatnya yang tidak mau. Sudah tahu dicintai Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, orang-orang yang berasal, orang-orang non-muslim yang tidak mau masuk agama Islam, mereka itu sebenarnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai punya teman beragama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, atau penyembah apa saja, dan tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu mereka itu sebenarnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja mereka tidak mau beriman, ya, karena mereka tidak mau beriman, tidak mau mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam agama Islam, yang mohon maaf, di akhirat bakalan dijebloskan ke dalam api neraka. Makanya kalau bisa, kalau kita mampu, tentunya dengan cara yang paling terlembut, dengan cara yang paling terbaik yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad
SAW dan para sahabatnya untuk mengajak mereka agar masuk agama Islam. Dan tidak ada paksaan, kita kasih tahu saja agama Islam itu seperti ini, seperti ini. Dengan lemah lembut, pertemuan 4 mata, sampean dengan teman sampean. Kalau sampean bisa mengajak seorang non muslim berkat ajaran sampean, dakwah sampean, akhirnya dia diberi hidayah oleh Allah, lalu masuk agama Islam, pahala besar yang akan sampean raih. Jadi terus berdakwah. Jadi berdakwah bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad yang beragama Islam, termasuk kepada mereka. Tapi tanpa paksaan dalam agama Islam. Ya cuma kita ajar dengan akhlak kita yang baik, itu bisa akan membuat mereka akhirnya terdorong, termotivasi, akhirnya subhanallah bisa jadi hidayah turun berkat akhlak yang baik yang kita perlihatkan kepada mereka. Akhirnya dengan serta-merta insya Allah mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Nah, selanjutnya Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Sayyidina Hasan. Wa uhibbu man yuhibbu, dan aku mencintai siapa saja yang mencintai Sayyidina Hasan. Ya Allah, ini nikmat besar ini. Kalau kita mencintai cucu-cucunya Rasulullah, termasuk yang sampai detik ini keturunan Nabi Muhammad SAW, dari para habaib, para syurafa, para sayyid, maka Rasulullah pun akan mencintai kita. Oh, itu kenikmatan besar. Kalau sudah Rasulullah mencintai kita, kira-kira gimana? Ya bakalan Rasulullah akan memberi syafaatnya, memberi pertolongannya kepada kita seandainya naudzubillah min dzalik tergelincir di sirat lalu masuk ke neraka, insya Allah berkat cinta kita kepada Rasulullah dan keluarga besarnya dan cucu-cucunya sampai hari kiamat, kita pun akan diberi syafaat, ditarik, dikeluarkan kita dari api neraka berkat cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ini modal cinta luar biasa. Fa'ahibba man yuhibbu. Tidak cukup itu. Siapa ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, dan aku mencintai orang yang mencintai cucuku, dan cintailah ya Allah orang yang mencintai cucu. Berarti kalau kita mencintai cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selain Rasulullah mencintai kita, Allah pun juga mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, insya Allah bakalan hidup kita bahagia, sukses selalu, beruntung, selamat dunia, di alam barzakh dan juga di alam akhirat, dan kelak di dalam surga dikumpulkan dengan beliau-beliau salawatullah wa salamuhu ajma'in. Wahukia diriwayatkan, dikisahkan, anna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kharaja min salatil fajr. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau suatu hari keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilayat, setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini beliau hendak melaksanakan sholat subuh. Di sampingnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau setelah melaksanakan sholat subuh keluar dari masjid bersama Sayyidina Ali, lalu beliau melihat Sayyidina Hasan. Al-Hasan cucunya Rasul SAW, anaknya Sayyidina Ali, lagi bermain-main bersama kawan-kawannya. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar diambil itu, cucunya Rasulullah diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, diambil, ditaruh di atas lehernya.
kakinya di sini, kepala seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Digendong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cucunya Rasul yang bernama Al-Hasan ini, sambil beliau mengeluarkan sebuah syair, pantun atau puisi. Kata Sayyidina Abu Bakar, bi abi syabihin bin nabi laisa syabihan bi Ali. Demi dengan ayahku, sungguh ini anak, yaitu Al-Hasan, cucu Rasulullah ini menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyerupai Ali, yaitu ayahnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sambil ngomong, yang di situ ada Sayyidina Ali, ayahnya. Sungguh ini anak mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mirip dengan Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali-nya. Memang Sayyidina Hasan itu dari surrah ila ra'si, dari usur tengahnya sampai kepala itu mirip Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan itu mirip betul. Makanya gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Sedangkan dari surrah, dari usur sampai kodamai, sampai ke kaki, itu mirip dengan Rasulullah, yaitu adiknya Sayyidina Husain. Jadi betul-betul dua cucu ini dari pusar ke atas, Sayyidina Hasan itu mirip Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dari pusar ke kaki yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW itu adiknya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu rajulan kariman. Sayyidina Hasan ini, beliau ini termasuk seorang laki-laki yang amat sangat dermawan, yang sangat amat loman, senang bersedekah. Dan ingat ya, min alamat annahu waliyyun min awliyaillah, daripada tanda-tanda bahwasanya seseorang itu kekasih daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dirinya ada sifat jud, safaq, dermawan. Jadi gampangnya kalau orang itu tidak dermawan, itu bukan wali. Tapi kalau dia dermawan, nah dia sudah memiliki tanda wali. Cuma tidak tahu sudah jadi wali atau belum. Cuma tandanya wali itu dermawan. Jadi semua wali itu dermawan. Dan Rasulullah ajwadul jawadin, askhal askhiya, dermawan, rajanya dermawan Nabi Muhammad SAW. Rajanya dermawan itu Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang mengalahkan. Loh, Sayyidina Ibrahim kakeknya besar, tetap di bawah Rasul. Rasulnya paling, sifatnya ini paling mulia sudah. Sedermawan-dermawannya para nabi, kan nabi yang sangat dermawan yaitu kakeknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu dermawannya luar biasa. Sampai beliau pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing. Alfu ghanam, 1000 ekor kambing beliau berkurban. Ekornya tak usah, bukan ekornya tak boleh. Orang kalau motong hewan ekornya tak berdosa, itu nyakiti hewan. Ta'dzib lil hayawan haram, menyiksa hewan dengan motong buntutnya, motong kupingnya haram, berdosa. Ini maksudnya memotong 1000 ekor kambing dari kepalanya dan seluruh tubuhnya. Jadi potong lehernya dulu, yang potong bukan ekornya toh. Subhanallah. Kemudian tidak cukup itu, Sayyidina Ibrahim menyembelih 300 bakor, 300 ekor sapi. Bayangkan gimana. Kemudian mi'atu ibil, 100 ekor unta.
Inilah asal muasalnya nanti terjadinya kurban, masalah kurban. Karena saat Nabi Allah Ibrahim berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu sapi, dan 100 ekor unta, itu para malaikat di atas langit semuanya terkagum-kagum, tercengang-cengang, terheran-heran. Allah, ini Ibrahim betul-betul dermawan, betul. Tak takut jatuh fakir miskin gara-gara beliau berkorban, Masya Allah, dibagi-bagikan ke umatnya, luar biasa. Makanya Allah pun mengatakan kepada malaikat bahwasanya hamba Ibrahim lebih dermawan lagi daripada, bukan itu saja, dia bisa lebih dermawan lagi. Ya akhirnya itu sampai anaknya karena perintah Allah, sam'an wa ta'atan ya Rabb, kami mendengar dan kami mentaati segala perintahmu ya Allah. Disuruh sembelih anaknya, beliau siap sembelih, padahal anak semata wayang. Yo, itu kan luar biasa pengorbanan Ibrahim. Tapi itu zaman Nabi Ibrahim, itu pun ya Allah pun tidak menghendaki untuk betul-betul mati Ismail di tangan ayahnya Ibrahim. Allah tidak menghendaki. Sudah disembelih, padahal sudah diasah tajamnya bukan main, dipukul ke batu bisa pecah, ke leher kok bisa enggak? Ya sudah, Allah keberkehendak. Kalau sudah Allah berkehendak, akhirnya Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk mengambilkan kabsyuk, kambing kibas dari surga sebagai gantinya putranya Nabi Allah Ismail. Jadi kedermawanannya luar biasa. Tapi masih kalah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Termasuk juga kedermawanannya Nabi Ibrahim ini, kakeknya Nabi Muhammad. Beliau itu tidak mau makan kecuali harus dibarengi dengan tamu. Tidak mau makan kecuali harus ditemani dengan tamu. Bahkan beliau pernah mencari tamu sampai bermil-mil, kiloan, puluhan kilo untuk mencari tamu yang mau makan sama beliau. Lah kita enak zaman sekarang, tetangga ada, kawan ada, keluarga ada, tak mau telepon sudah HP nanti kali ayo makan yuk. Itu pahala besar. Ngasih makan ini itu pahala besar, apalagi tak kalah dia lagi lapar. Masya Allah, pahala besar. Nah, Sayyidina Hasan ini beliau amat sangat dermawan, roman sekali. Sami'a Sahsan yas'alullah azza wa jalla an yarzuqaha 10,000 fansarafa faba'atha biha ilaih. Sayyidina Hasan suatu hari beliau ini mendengar ada orang berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah uang 10.000 ya Allah. Cuma ini tidak dijelaskan di sini 10.000 dirham atau dinar. Dirham itu perak, kalau dinar itu emas. Anggap emas. Satu dinar itu zaman sekarang ini sudah 1 juta lebih. Anggap 1 juta aja kan. Berarti kalau kita 10.000 dinar berarti 1 juta kali 10.000 sama dengan 1.000 juta 10 miliar. Berarti dia minta 10 miliar. Loh, memangnya boleh kita minta kepada Allah disebutin nominalnya? Boleh saja. Boleh saja. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah uang 10 miliar ya Allah, dan berilah saya taufik ya Allah untuk menggunakan uang 10 miliar tersebut ya Allah, untuk saya gunakan di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, sehingga saya
bisa masuk surga melalui rezeki uang 10 miliar yang kau berikan kepada saya ya Allah. Bagus doa seperti itu, tidak apa-apa. Boleh disebut nominalnya, boleh ada disebut. Minta aja pada Allah, ya Allah, minta rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, ya terserah. Mau disebut dan terserah. Nah, kalau tidak disebut itu, ya terserah Allah. Berarti Allah kan lebih tahu kebutuhan kita. Kita butuhnya berapa ini? Nah, seperti itu. Nah, ini orang minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah uang 10.000 dinar ya Allah. Anggap 10 miliar rupiah ya Allah. Maka setelah beliau mendengar ini orang berdoa seperti itu, beliau pulang ke rumah, ngambil uang 10.000 dinar lalu diberikan kepada orang tersebut. Ya Allah, Masya Allah, Sayyidina Hasan dermawannya seperti itu. Padahal dia tidak minta kepada Sayyidina Hasan, minta kepada Allah. Jadi istilahnya kayak misalnya kita masuk ke masjid, ada orang berdoa, kita dengar, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah uang 10 juta ya Allah. Kalau kita mau ngikutin Sayyidina Hasan, kita pulang langsung ngasih 10 juta. Ini makanya doamu dikabulkan Allah. Sayyidina Hasan seperti itu. Ya Allah, dermawannya luar biasa. Ya, namanya buah tidak jauh dari pohon. Rasulullah paling dermawannya manusia. Nah ini dia, cucunya seperti itu. Rasulullah tidak usah ditanya. Rasulullah SAW itu, beliau kalau misalnya dapat rezeki dari Allah, misalnya di pagi hari, dapat rezeki misalnya uang 10 juta misalnya, itu sebelum adzan dulu 10 juta itu habis dulu. Dibuat apa oleh Rasulullah SAW? Ustaz, dibagi-bagi, dibagi-bagi. Kalau beliau mendapatkan uang misalnya 20 juta siang hari, sebelum adzan maghrib itu sudah habis uang. Kenapa? Diapain? Dibagi-bagiin oleh Rasul kepada para sahabat. Jadi bahkan Rasul pernah sampai belum pulang ke rumah karena belum habis. Jadi malam hari baru pulang setelah habis uangnya. Jadi ke rumah tidak bawa uang sepersen pun. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kedermawanan Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang dermawan, sehingga kita semua nantinya dikumpulkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain di dalam surganya, karena kita mempunyai sifat mereka yaitu kedermawanan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalau biasa maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.